Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebuah kasih yang selalu
Pujian ini berjudul Bapa Sentuh Hatiku. Diangkat dari kisah seorang anak remaja putri yang sebenarnya diperkosa oleh ayah kandungnya. Tetapi kasih Allah itu sungguh luar biasa, sehingga anak ini dijamah oleh Tuhan. Kemudian terciptalah lagu yang luar biasa. Ajarlah aku untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi. Dan kasih Tuhan itu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini berbicara dengan satu tema, peran ibu dalam keluarga. Kasih seorang ibu, kasih seorang mama tentu penting sekali dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sulfia Magdalena Antang dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini saya bersama-sama dengan pesat pelayanan desa terpadu yang tersebar di negara kita Republik Indonesia, paling tidak ada di 24 provinsi. Bergerak di bidang pendidikan, sekolah teologi, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang tenaga pendidik untuk mempersiapkan masa depan. Dan pemirsa terkasih, Anda bersama dengan kami, dengan narasumber Ibu Pendeta Misionahia STH. Salam Ibu. Ya, shalom Bu. Apa kabar? Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Semangat. Semangat. Selain itu pemirsa yang terkasih, saya juga bersama dengan PAUD TK PAUD Kasih Bunda, ya, yang dinaungi oleh pelayanan pesat. Bersama dengan ibu-ibu, guru-guru dan juga para orang tua murid kita dan juga anak-anak kita yang hadir di studio pada saat ini. Hai semuanya. Hai. Halo. Hai Dede, apa kabar? Semua senang hari ini ada di studio? Senang ya, kita bisa melayani Tuhan bersama-sama ya. Baik, Bapak Ibu pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita akan berdiskusi bersama. Ada pujian, ada kesaksian ya. Kemudian kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan oleh hambanya sebagai narasumber kita. Kita memberikan kesempatan, silahkan Ibu Pendeta Misioner. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari tema kita pada hari ini. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan pemirsa yang ada di rumah. Pada hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 30, 31 ayat 10 dan ayat 30. Disilakan membaca. Mic-nya saya. Amsal 31 ayat 10 dan ayat 30. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada Duduk aja Bu, gak usah berdiri. Bu Silvi tolong rambutnya Oke. agak naik dikit. Langsung baca Alkitab ya? Ya langsung baca Alkitab. Duduk ya Bu. Dede. Abang tolong dulu. Abang. Ke ibu ini di sebelahnya, iya. Oh, oke. Ayat 3, pasal 31 ayat 10 dan 30. 31 ayat 10 dan 30. Ayat 10 dan 30. Dan 30. Iya. Hanya 2 ayat saja. Oke. 10 dan 3. 10. Hanya dua ayat. 2 ayat saja. Duduk aja Bu ya, sebentar Bu. Lihat kode saya Bu ya, kalau gini baru mulai ya. Hai istri yang cakep, siapakah yang akan dapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Amin. Terima kasih sudah membacakan ayat firman Tuhan. Oke, Ibu hari ini berbicara tentang peran ibu dalam keluarga. Ya. Hadir di sini ibu-ibu dan juga anak-anak kita ya. Tentu saja ibu-ibu di sini dan semua para audien kita yang ada di tempat ini maupun pemirsa di mana saja berada, rindu sekali mendengarkan bagaimana peran ibu dalam rumah tangga dari kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan. Silakan Ibu Pendeta. Ya, peran wanita dalam keluarga, tema kita pada hari ini. Ya, kembali pada kebenaran firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu yang dalam keluarga, ya dalam pernikahan Kristen, keluarga Kristen adalah suatu persekutuan cinta kasih yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan citranya. Keluarga adalah lembaga manusia yang diciptakan Allah. Begitu penting dalam rencana Allah di bumi ini. Nah, perannya seperti apa? Ya, kita harus tahu dulu bagaimana dan posisi kita sebagai ibu, sebagai wanita yang dipilih Tuhan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, ada beberapa tanggung jawab dan sikap yang harus kita hidupi sebagai istri, sebagai perempuan, wanita yang cakap yang dimaksud. Seperti pada rencana Allah pada Kejadian pasal 2 ayat 18 dan sampai 25 itu, bahwa istri itu sebagai penolong, ya, sebagai penolong dan sebagai penguat suami dan sebagai pendamping, pendukung suami. Artinya istri ini sebagai penolong. Mana lebih kuat? Yang ditolong atau penolong? Ibu-ibu bagaimana? Yang ditolong atau penolong? Mana lebih kuat? Penolong, betul sekali ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang ada di dalam diri kita sebagai ibu. Itu yang pertama ya. Itu posisi kita. Yang kedua adalah sikap. Sikap seperti apa? Ya, sikap kita dalam surat Paulus di Efesus, ya dikatakan di sana bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Baik Ibu Pendeta, misionah ya. Ya. Sebelum kita masuk kepada sikap sebagai seorang istri, saya kembali sedikit ke poin yang pertama tadi ya. Bahwa ada beberapa hal penting yang menjadi bimbingan tentang sikap dan tanggung jawab wanita dalam hal ini, khususnya peran istri dalam keluarga, yaitu posisi sebagai istri, yaitu penolong, pelengkap suami, penguat suami, pendamping dan pendukung. Saya mau tanya dengan salah satu ibu ya. Boleh deh ibu yang dekat Ibu Misiona tadi, mic-nya boleh Bu dioper. Ibu, saya mau tanya kepada Ibu, khususnya berkaitan dengan mendidik anak-anak ya, Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Iya. Ibu sebagai penolong dan pelengkap suami ya, untuk mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan anak-anak. Bagaimana peran ibu nih ya? Ini ada anaknya loh di sini ya, ada anaknya yang bersama-sama dengan ibu. Silahkan Bu. Gimana tanggapan ibu? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ibu menolong suami untuk membimbing, mengarahkan, mendidik anaknya? Apa saja yang sudah ibu lakukan? Ajari dia menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Iya. Makasih. Iya, masih pegang Bu, pegang dulu Bu ya. Yang punya waktu lebih banyak dengan anaknya siapa nih Bu? Ayah. Ibu tentunya ya. Ini anaknya berapa orang Bu? 2 ya, ini nomor? Nomor pertama ya. Seperti apa cara ibu menolong anak ini tadi? Untuk melengkapi, membantu suami kan ya, untuk mendidik dan mengarahkan anak. Ya, mengajar takut akan Tuhan. Contoh-contoh hari-harinya nih Bu, yang ibu lakukan.
Belajar karena anak saya ini agak aktif, jadi harus dengan sifat yang lembut, dengan merayu. Iya. Oke, apalagi yang biasa Ibu lakukan? Dengan sukacita. Tetap dengan sukacita. Iya, saya percaya bahwa ibu-ibu tuh memiliki peran yang tidak mudah ya. Tadi dikatakan sebagai penolong dan pelengkap bagi suami ya. Juga penguat suami, pendamping dan pendukung suami. Suaminya kan cari nafkah, ya kan, kerja. Kita yang punya waktu lebih banyak toh dengan anak-anak kita di rumah gitu kan ya. Sehingga peran ibu tuh tidak mudah, tetapi juga penuh dengan sukacita. Bangunkan anak, mandikan anak, siapkan sarapan, antar ke sekolah, jemput lagi, nanti pulang kerjakan PR gitu ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini tema kita peran ibu dalam keluarga. Hadir bersama dengan kita pesat pelayanan desa terpadu dengan salah satu murid-murid mereka yang mereka bimbing bina di kota kita Palembang ini, TK Terpadu Kasih Bunda. Iya, kita tadi sudah mendengarkan tentang posisi ibu sebagai penolong, penguat, pendamping, pendukung suami gitu ya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita. Silahkan Ibu Pendeta Misyona. Ya, kedua itu sikap. Ya, sikap kenapa penting? Karena firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, apa yang terjadi ketika kita tunduk kepada suami kita? Itu istri memberikan rasa aman dan perlindungan bagi diri dan keluarganya. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena taat kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi suaminya sepenuh hati ya. Dan kesaksiannya juga di lingkungan, di tengah-tengah keluarga. Dan juga ketika kesaksian hidup seorang istri ya, kalaupun suaminya contohnya belum bertobat, masih pusing kita menghadapi suami karena masing-masing ya latar belakang laki-laki itu beda-beda ya. Tapi ketika kesaksian hidup kita kepada suami di tengah keluarga kita, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ bahwa saya baca. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wah, luar biasa hebat ya. Ketika kesaksian hidup kita benar, bukan karena kita ngoceh-ngoceh, kita banyak ngomong, itu tidak akan menjadi berkat. Tapi ini satu kunci bahwa ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, juga yang berikut penampilan. Nah, penting ini. Baik, Ibu Pendeta, sebelum kita masuk ke penampilan, ini sikap itu menarik. Tadi posisinya sebagai penolong, penguat, pendamping dan pendukung suami, ya kan? Kemudian ternyata sikap seorang istri itu juga penting, hubungannya berkaitan dengan keluarga, begitu kan ya? Karena dikatakan bahwa dengan sikap seorang istri yang hormat, tunduk kepada suami, itu memberi perlindungan bagi keluarganya, ya. Ya, kalau bertengkar terus dalam keluarga kan apa jadinya gitu kan ya. Tentu anak-anak juga merasa tidak nyaman gitu kan ya.
hidup berkenan kepada Tuhan dan membuat kesaksian yang baik di lingkungannya. Saya rasa ini pengalaman-pengalaman yang real ya bagi ibu-ibu sekalian yang hadir di sini ya. Sebab itu mungkin kita mendengarkanlah kesaksian dari ibu-ibu yang menyampaikan bagaimana hubungannya dengan suami, peran dia terhadap keluarga ya. Dan itu menjadi berkat bagi keluarga. Saya persilakan nih Bu Pendeta Meli ya. Mari Bu, untuk kesaksiannya duduk aja ya Bu ya. Mic-nya ada? Oke, silakan Bu. Mic-nya ada Bu. Oke. Perkenalan dulu ya Bu. Ya, perkenalan nama saya Meli Ati Tafenae. Saya punya anak 2. Ini namanya Prince, namanya Onisio. Salam Bapak Ibu. Salam. Terpuji nama Tuhan Yesus atas anugerah kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan kita alami sampai saat ini. Pada kesempatan ini saya membagikan pertolongan dan kesetiaan Tuhan dalam keluarga dan juga dalam pelayanan yang Dia percayakan bagi kami. Menjadi seorang ibu itu adalah panggilan, kehormatan dari Tuhan, dan sekaligus sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun bukan sesuatu yang mudah, tetapi di dalam Tuhan selalu memberikan hikmat dan kekuatan untuk menjalaninya. Selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil untuk melayani jemaatnya. Tentu bukan perkara yang mudah untuk membagi waktu antara pelayanan dan anak-anak. Kesibukan dalam pelayanan seringkali menyita waktu dan perhatian saya dari anak-anak. Pernah suatu saat, tak kala kami berangkat kunjungan pelayanan, anak saya yang masih berumur 4 tahun, dia berkata, "Jangan pulang malam-malam ya Mama." Papa, sebagai seorang ibu, hati saya sedih karena sering meninggalkan mereka, tetapi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan jemaat Tuhan tidak bisa dihindarkan. Bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan kami hikmat untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kami. Sebelum kami pergi, kami sudah memberitahukan kepada mereka bahwa papa mama akan pelayanan dan berjanji tidak akan pulang terlalu malam. Meskipun pada waktu awalnya mereka sulit menerima, tetapi lama-kelamaan akhirnya mereka juga mengerti. Itulah sebabnya kami lakukan sebagai orang tua adalah berusaha menepati janji kami kepada mereka. Supaya kami sudah sampai di rumah sebelum mereka tidur. Selain itu untuk mengisi waktu-waktu yang hilang dengan mereka semaksimal mungkin kami menyempatkan diri untuk bersama mereka. Bermain bersama, berlatih main musik di gereja, mewarnai bersama, dan membersihkan halaman pastori. Masak bersama, nyuci bersama, dan membaca buku cerita buat mereka. Bahkan terkadang mengajak mereka untuk tentang kegiatan kami sebagai orang tua sejak dini. Saya tahu tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi suatu hal yang saya dan suami lakukan adalah selalu belajar dan evaluasi diri kami sebagai orang tua. Kami terkadang mengambil waktu-waktu tertentu untuk bernilai kembali yang sudah kami lakukan selama ini. Jika ada hal-hal yang kurang, maka kami rendahkan hati mau belajar memperbaiki diri.
dan meminta Tuhan untuk memampukan kami supaya lebih baik lagi. Selain itu, saya dan suami tetap membangun kerjasama solid baik dalam mendidik dan mendisiplin anak-anak sehingga anak itu tidak kebingungan arah yang mesti ia ikuti. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar mereka. Kami bukan dengan kata-kata belaka, melainkan juga melalui sikap dan perilaku yang mereka lihat secara langsung melalui hidup kami. Karena kami percaya anak melihat, anak pun melakukannya. Amin. Demikian kesaksian Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ini kesaksiannya tuh sudah satu khotbah bisa 1 jam, bisa 3 jam loh itu. Sangat padat berisi. Baik, ini karena hamba Tuhan ya, suami istrinya hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dan dengan anak-anak yang masih kecil ya, masih butuh pendampingan, bimbingan ya. Sementara juga punya tanggung jawab yang lain ya, ada Pak Pendeta di sana ya, harus menggembalakan jemaat. Itu pengalaman-pengalaman hamba Tuhan ya. Dan pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, sesibuk apapun kita dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, artinya bahwa kita tidak boleh meninggalkan peran kita sebagai orang tua, khususnya peran ibu dalam mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita ya. Oke, Bu Pendeta Misi, silahkan untuk menanggapi sekaligus juga melanjutkan apa yang menjadi pembahasan Ibu. Ya, kita teruskan pada apa sih bimbingan dan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai istri. Ya, yang ketiga penampilan. Nah, penampilan ini penting. Bapak Ibu yang ada di rumah, ibu-ibu, istri-istri harus cantik ya penampilannya. Ya, kenapa? Karena setiap perempuan Kristen lebih mementingkan inner beauty, ya, kecantikan dari dalam. Nah, ini berbicara tentang karakter, ya. Dan penampilan itu yang di luar itu ya hanya seperti yang kita pakai sekarang ini. Ya, sebentar kita mandi, sebentar kita keluar sudah keringatan, sudah pudar cantiknya, ya. Tapi kecantikan yang dimaksud di sini adalah kecantikan yang dari dalam, batin, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, ini Alkitab mencatat bahwa ketika kita memiliki roh yang lemah lembut, itu akan berharga sekali hidup kita di mata Allah. Nah, ini luar biasa. Yang keempat, sikap dan tanggung jawab kita sebagai istri kembali dalam Amsal pasal 31 ayat 10 dan 31. Baik, itu. Ibu Misyona. Ya. Sebelum Ibu masuk ke tanggung jawab yang keempat, saya sedikit kembali ke poin yang ketiga tentang penampilan. Ya, Ibu tadi menjelaskan tentang inner beauty. Ya. Nah, kalau bicara tentang kecantikan, tentu saja inner beauty, kecantikan dari dalam itu sangat penting ya. Ya. Tapi saya mau tanya dengan salah satu ibu cantik. Saya boleh minta mic-nya ke sini sayang, Ibu Eka ya. Bu, oke, ada di sini ya. Ini memang betul-betul ibu cantik. Secara outer beauty dia sudah punya itu. Nah, kecantikan luar kelihatan dan nyata. Betul nggak sih? Betul. Apalagi nanti kalau suruh dia berdiri, wow, lebih cantik lagi gitu ya. Gimana Bu? Kalau Ibu Pendeta tadi kan mengatakan inner beauty itu sangat penting. Tapi gimana kalau menurut Ibu kedua-duanya, outer beauty dan inner beauty sebagai seorang perempuan itu betapa penting dalam keluarga untuk suami, anak-anak dan tentunya masyarakat sekitar di luar kita. Berkaitan dengan kesaksian hidup lah. Oke, Ibu Eka silakan. Kalau menurut saya, ya itu dua-duanya harus. Iya. Karena bagaimanapun, tapi yang terutama adalah tentu sikap atau karakter seorang ibu itu harus benar-benar harus jadi teladan dalam rumah tangga terhadap anak-anak seperti itu ya, dan juga kepada lingkungan di mana kita tinggal.
Nah, kalau namanya kecantikan luar juga itu tidak kalah penting. Betul. Karena apalagi kita ibu-ibu ya, makin tua tentu makin menurun ininya. Menurun kecantikannya gitu. Jadi perlu dirawat juga. Iya. Seperti itu, Bu. Iya, Itu aja. Seperti Bu Eka lah ya. Oke. Artinya para ibu-ibu tetap merawat diri, memang penting sekali inner beauty, kecantikan dari dalam, sikap, perilaku, perkataan ya. Tapi juga tetap merawat tubuh ya, yang mungkin sudah terlalu melebar bisa sedikit diet ya. Kemudian ya cantik, penampilan kita tetap diperhatikan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan.
bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita membahas tema peran ibu dalam keluarga. Menjadi seorang wanita dan menjadi seorang ibu rumah tangga dan memiliki anak-anak yang Tuhan karuniakan. Itu tentu saja satu anugerah yang luar biasa. Tapi saat Allah percayakan itu kepada kita, kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu membimbing mengarahkan mereka. Pemirsa, kita tetap dalam pembahasan khususnya peran ibu. Silahkan Ibu Pendeta Misyona. Ya, kita teruskan. Peran yang keempat adalah kita mempunyai kewajiban. Kewajiban seperti apa? Ya, yang pertama itu kita berbuat baik. Kita berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat. Nah, artinya kita menghormati, menghargai, dan melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Contohnya kewajiban kita itu ya kalau sekarang ini ada HP, banyak nonton, IG, Facebook dan segala macam. Nah, anak kita pulang, mak lapar, mana yang lebih duluan? Iya. Tentu ini harus kita disiplinkan diri dengan itu. Kewajiban kita menyiapkan makanan, ya. Bukan kita cari GoFood, cek GoFood dan pesan, tidak. Nah, ya. Terus bekerja keras dan memiliki kecakapan ekonomi. Ya, bukan tidak sedikit ya wanita-wanita sekarang, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pintar upload aplikasi dan banyak sekali penghasilan. Ada di foto di situ jualan online. Ya, jualan online atau apa segala macam. Udah cari duit itu. Padahal aksesnya di rumah. Ya, itu sangat-sangat lihai kalau ibu-ibu itu ya. Dan ketiga juga memiliki belas kasihan. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk berbagi kepada yang lemah, yang memerlukan. Juga tahu secara jelas kehendak Allah. Ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita terhubung kepada Tuhan, hidup kita diteguhkan. Hidup kita semakin kuat walaupun banyak tantangan. Kita ibu-ibu ini banyak sekali di pikiran kita untuk mempersiapkan ini segala macam dan kekuatan kita tidak seberapa. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan di dalamnya, itu akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dan yang kelima, kewajiban kita apa? Memiliki kredibilitas dan integritas yang baik sehingga suami kita dikenal. Ya, bukan kita menjelek-jelekkan suami kita, kita menceritakan, bukan. Tapi dengan sikap kita, dengan cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, otomatis keluarga kita itu, suami kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Suami kita berwibawa. Karena apa? Karena hidup kita benar-benar hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Menjadi pendoa ya buat suami. Menjadi ya. pendoa yang setia untuk suami ya di saat dia bekerja, saat dia melakukan apapun, dan juga selalu mensupport mereka, mendukung mereka. Saat lemah, saat jatuh, saat pekerjaannya mungkin tidak dalam kondisi baik, istri yang pertama kali harus memberinya kekuatan dan semangat ya. Baik, kita akan mendengarkan satu kesaksian ya dari salah satu audien kita juga. Yaitu Ibu Yenima sebagai kepala sekolah ya. Silahkan Ibu dan juga orang tua murid ya. Mari Ibu sampaikan kesaksiannya untuk kita hari ini. Salam. Salam. Pemirsa TVRI yang Tuhan kasihi. Perkenalkan, nama saya Yeni Delima. Saya orang tua dari Wisaka Benedikto, ini anak saya. Saya seorang ibu yang dikaruniai 3 orang anak, 2 orang putra dan 1 anak perempuan. Anak saya yang pertama itu sudah duduk di bangku SMP. Anak saya yang kedua itu anak perempuan itu sudah duduk di SD kelas 4. Dan yang terakhir ini anak bungsu saya sekarang TK. Puji Tuhan, saya dipercayakan Tuhan
menjadi seorang guru. Maaf ya Bu ya, bukan kepala sekolah. siap. Saya seorang guru SD di Kabupaten Banyuasin, tepatnya itu di Desa Tanjung Lago. Kalau Bapak Ibu berjalan ke arah pelabuhan, saya ke arah sanalah setiap harinya. Saya menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Palembang sini. Itu dilakukan setiap hari. Nah, jadi peran saya sebagai ibu sekaligus sebagai wanita karir yang bekerja membantu perekonomian keluarga, itulah peran saya. Dan dalam saya sebagai seorang guru dan saya sebagai ibu rumah tangga, pasti ya Bu banyak tantangan, dilema yang saya rasakan. Pribadi saya sendiri merasakan ketika saya harus bekerja, saya harus menempuh waktu yang panjang, pagi-pagi sudah harus bangun, menyiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak sebelum berangkat. Dan dilema saya adalah saya tidak bisa memberangkatkan anak saya sendiri. Berangkat ke sekolah, ya kan? Tidak bisa mempersiapkan bajunya segala macam. Karena apa? Mereka juga masuk pagi, saya juga harus masuk pagi. Jadi itu dilema saya sebagai ibu dan sekaligus sebagai guru. Nah, namun di atas semuanya itu saya bersyukur, berterima kasih Tuhan kepada Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan saya. Dan sebagai ibu, saya sebagai ibu rumah tangga, saya tetap melakukan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya tetap mengurus rumah, mengurus anak-anak, tetap menata rumah, mengurus suami, itu tetap saya lakukan. Dan pengawasan terhadap anak-anak juga tetap saya lakukan. Mendampingi anak-anak ketika anak-anak bermain, ya, belajar. Bahkan mereka menonton TV ataupun main gadget, smartphone mereka, itu tetap saya lakukan pengawasan. Karena kalau kita sebagai orang tua melakukan pembiaran, kasihan anak-anak zaman sekarang ini di era serba digital ya Bu ya, serba canggih. Anak-anak tuh serba ingin tahu. Tapi tugas kita sebagai orang tua di rumah bukan hanya memberi makan, mencukupkan keperluan, tetapi juga harus mendidik mereka mana yang informasi yang perlu bagi mereka. Jadi pengawasan terhadap anak-anak melakukan aktivitasnya di smartphone atau gadget pun perlu kita awasi. Sebagai guru saya juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Saya di rumah punya anak 3, tetapi ketika saya berada di sekolah saya punya anak 30 Bu. Ya, jadi 30 anak juga yang saya urusi di sekolah. Yang sama, butuh perhatian, butuh pengajaran, butuh pendidikan. Karena itu tugas saya yang diamanatkan oleh negara. Membekali anak-anak didik dengan ilmu dan selalu menanamkan nilai-nilai karakter yang mereka butuhkan agar kelak mereka menjadi generasi penerus bangsa. Amin. Sebagai ibu, ada beberapa hal ketika saya melakukan peran ibu dan sebagai guru ya. Jadi mungkin yang pertama saya butuh manajemen waktu. Betul. Iya, manajemen waktu, bagaimana saya mengatur waktu saya di rumah dan bagaimana saya mengatur waktu saya di sekolah. Yang kedua, saya harus berkomunikasi yang baik di keluarga maupun di sekolah. Yang ketiga, kita harus juga mengelola hidup sendiri ya. Seperti kata Ibu tadi, perlu pola hidup, bagaimana kita istirahat. Karena menjadi ibu yang berperan sebagai wanita bekerja juga itu perlu ekstra tenaga. Ya, puji Tuhan, saya ibu-ibu yang bekerja di luar itu ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan saya tidak lupa berdoa, selalu berdoa untuk meminta kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan agar saya bisa dapat melaksanakan pekerjaan saya. Demikianlah kesaksian saya, biarlah kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu Permisa TVRI di rumah
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih Ibu Yeni ya, yang sudah menyampaikan kesaksiannya luar biasa. Ya, memiliki peran yang sangat luar biasa sebagai guru, ibu rumah tangga, tetapi tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Boleh nggak tanya nih sama si kecil, kasih mic-nya Bu. Hai Dek, sini lihat Ibu Pendeta dulu, kita ngomong ya. Namanya siapa? Ya. Besar sedikit suaranya? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kamu kalau pagi bangun jam berapa? Jam berapa sayang? Jam 6? Oke, ini Bu Pendeta mau tanya, yang ngantar ke sekolah biasanya siapa? Papa. Iya Papa ya. Tapi nanti siang Mama udah di rumah kan ya? Senang nggak kalau Mama udah di rumah? Mama ngajarin kan ya? Ya hebat ya, terima kasih Wisa, tepuk tangan dulu ya. Nah Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, Ibu Yeni tadi sudah menjelaskan kepada kita ya bagaimana peran dia. Karena dia juga bekerja di pagi hari sementara anak-anak juga sekolah. Bangun pagi-pagi menyiapkan makanan dan minuman. Sekalipun mungkin nggak bisa mandiin anak, kasih seragam buat anak. Tapi itu peran ayah juga sangat penting. Karena papanya yang pasti mempersiapkan anak-anak sekolah ngantar ke sekolah gitu kan ya. Tapi nanti pulang juga melakukan tanggung jawab yang lain. Jadi ibu-ibu yang hebat itu bukan ibu-ibu yang tidak ada kerjaan. Justru ibu-ibu sibuk tuh dikasih pekerjaan semakin banyak oleh Tuhan ya. Karena ibu-ibu yang begitu pasti ibu-ibu yang rajin ya enggak sih? Ibu-ibu yang rajin yang tidak akan bermalas-malasan dengan handphonenya lalu membuka Facebook, membuka WA dan nonton sesuatu berjam-jam ya kan? Karena punya peran banyak ya. Baik Ibu Pendeta, silakan lanjutkan untuk pembahasannya dari khotbah kita pada saat ini. Ya. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang ada di rumah dan kita juga yang di sini, ya satu hal yang luar biasa, ibu-ibu itu adalah merupakan profesi yang mulia. Kenapa? Amen. Ibu sebelum profesi yang mulia. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sedikit lagi kita akan menyelesaikan acara ini. Jangan kemana-mana, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Iklan-iklan berikut akan mau lewat, tetaplah bersama dengan kami. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, Anda bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kita akan mengakhiri acara ini dengan kesimpulan yang disampaikan oleh hambanya. Silakan Ibu Pendeta Misi. Ya, kesimpulan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini adalah peranan wanita dalam keluarga. Tentu kita menjadi ibu yang baik ya. Dan tadi saya bilang kita adalah profesi yang mulia yang Tuhan percayakan bagi kita. Artinya ini tanggung jawab yang besar. Kita yang mewarisi ya, kita yang mendampingi anak-anak ini untuk hidup takut akan Tuhan. Terus yang berikut juga kita adalah ibu yang profesi yang mulia itu hatinya yang mulia. Maksudnya kita mengorbankan waktu kita, hidup kita, kasih kita berikan untuk semuanya, buat keluarga, buat suami. Dan juga dalam hal ini tentu kebenaran firman Tuhan ya yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Ya, baik dalam profesi, baik sebagai ibu rumah tangga. Dan ingat, ketika kita ada dalam rencana dan tujuan Tuhan di bumi ini untuk mewariskan anak-anak kita, membawa anak-anak kita kepada takut akan Tuhan, kita pasti
dimenangkan. Kita pasti memiliki hidup yang penuh bahagia. Amin, amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengakhiri acara pada saat ini. Mimbar Agama Kristen, peran ibu dalam keluarga luar biasa. Teruslah jalankan peranmu, karena itu ada berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan jadikan anak-anakmu luar biasa, generasi anak panah, generasi bangsa dan negara, dan generasi secara rohani untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Silakan Ibu Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan untuk kami duduk di kaki-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Betapa mulia tugas kami sebagai ibu untuk memberikan waktu kami, memberikan hidup kami, dan hati kami untuk terus mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan dalam keluarga kami. Namun kami bisa berjalan, bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang terus mengasihi, hati yang taat kepada firman-Mu, dan bahkan hati yang memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, anak-anak yang ada di tempat ini, yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati perkembangan hidup mereka, perkembangan emosional mereka, perkembangan karakter mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena Engkau Tuhan mempercayakan bagi kami. Kami mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Biarlah menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam rangkaian acara kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dipuji. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hidup ini
Ku